Assalamualaikum, halo. Semoga yang pada ngelihat video ini selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Retno Widyastuti, saya mahasiswa Pasca Sarjana UNY. Kali ini saya akan ngebahas tentang pemahaman karir. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, siapa sih yang dulu waktu SD cita-citanya pengen jadi guru, dokter, atau polisi? Naik ke jenjang SMP, cita-citanya malah berubah, pengen jadi YouTuber, arsitek, atau pilot. Di jenjang SMA malah nggak tahu mau jadi apa, malah nggak punya cita-cita. Kenapa gitu ya? Jawaban dari semua pertanyaan ini adalah karena kamu belum memahami dirimu, karena kamu belum memahami kepribadianmu. So, gimana kamu bisa memahami karirmu? Bicara soal karir, Atmaja di dalam jurnalnya itu mengatakan bahwa karir itu merupakan suatu keseluruhan kehidupan seseorang dalam perwujudan diri untuk menjalani hidup dan mencapai tujuan. Nah, memiliki karir yang sukses bukan hanya semata-mata tentang penghasilan yang besar, jabatan yang tinggi, tapi tentang kenyamanan dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang memiliki keselarasan antara minat dan bakatmu yang akan menimbulkan kenyamanan dalam sebuah pekerjaan. Nah, yang nantinya kalau seandainya kamu di dalam sebuah pekerjaan itu kamu merasa sedang traveling karena kamu melakukan sesuatu hal yang paling kamu sukai. Mengenal tipe kepribadian di dalam diri kita itu sangat mempengaruhi karir kita di masa depan. John Holland adalah seorang tokoh yang paling dikenal sebagai pencipta pengembangan karir. Nah, Holland mengatakan ada 6 tipe kepribadian. Yang pertama itu adalah realistik. Nah, di sini individu yang mempunyai tipe kepribadian realistik ini itu merupakan individu yang objektif, konkret, eksplisit, dan manipulatif secara fisik. Nah, di sini individu itu biasanya menolak subjektivitas, intelektualitas, artistik, dan sosial. Individu ini digambarkan seperti orang yang maskulin, kuat jasmani, kurang rasa sosial, agresif, dan kurang memiliki kecakapan hubungan antar pribadi. Yang kedua itu adalah tipe kepribadian investigatif. Nah, di sini individu yang mempunyai tipe kepribadian investigatif merupakan individu yang abstrak, kreatif, banyak akal, dan berpikir kritis. Nah, di sini individu itu lebih cenderung pada tugas-tugas ilmiah, teoritis, dan imajinatif. Tipe kepribadian ini itu biasanya berprestasi dalam bidang akademik, ilmiah, dan cenderung buruk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga itu adalah tipe kepribadian artistik. Nah, individu ini itu biasanya merupakan individu yang suka berinovasi dengan imajinasi dan perasaan serta suka berekspresi. Biasanya individu ini itu mengandalkan fantasinya dalam karyanya dan menghindari hal-hal yang maskulin dan kegiatan fisik. Yang keempat itu adalah tipe kepribadian sosial. Nah, di sini individu yang mempunyai tipe kepribadian sosial itu merupakan individu yang mempunyai keahlian dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini biasanya dia itu lebih tertarik pada kemanusiaan, religius, kegiatan sosial, dan menolong sesama. Yang kelima itu adalah tipe kepribadian enterprising, yang dimana individu itu mempunyai kemampuan verbal yang baik untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain serta memiliki kecakapan lisan yang baik. Nah, di sini individu itu lebih cenderung persuasif, terbuka, menerima diri, percaya diri, agresif, suka menunjukkan kemampuannya, haus akan kebutuhan mendominasi dan pengakuan dan kekuasaan gitu. Yang terakhir itu adalah tipe kepribadian konvensional. Nah, di sini individu yang mempunyai tipe kepribadian ini itu biasanya individu yang mempunyai kemampuan perorganisasian, perencanaan, administrasi, dan disiplin yang baik. Tipe kepribadian
yang dimiliki seorang individu yang berkaitan dengan kecocokan karir. Nah, setelah kamu mengetahui tipe kepribadianmu, maka langkah selanjutnya itu adalah mencocokkan tipe kepribadianmu dengan lingkungan karir yang akan kamu pilih. Jadi, Holland itu membagi ada 6 lingkungan karir. Yang pertama itu adalah lingkungan realistik. Nah, di sini merupakan lingkungan yang berkaitan dengan fisik, yang membutuhkan ketekunan, gerakan fisik, keterampilan mekanik, dan berwujud. Contoh pekerjaan dalam lingkungan realistik ini adalah mekanik kendaraan, tukang bangunan, dan operator alat berat. Yang kedua itu adalah lingkungan investigatif. Di sini itu lingkungan ini itu biasanya berkaitan dengan kreativitas, kemampuan yang abstrak, dan imajinasi dan intelijensi. Nah, contoh pekerjaannya itu seperti ilmuwan, matematikawan, insinyur, pekerja laboratorium, dan peneliti. Nah, yang ketiga itu adalah lingkungan realistik. Nah, di sini itu lingkungan realistik itu berkaitan dengan kreativitas dalam bentuk seni gitu ya kan, dan memanfaatkan pengetahuan, intuisi, dan emosional dalam memecahkan permasalahan. Contoh pekerjaannya itu adalah seperti pemeran sandiwara, musisi, pelukis, penari, dan sastrawan. Yang keempat itu adalah lingkungan sosial. Nah, di sini itu biasanya lingkungan sosial itu berkaitan dengan kemampuan untuk menafsirkan dan memodifikasi perilaku dan minat individu lainnya. Contoh tempat pekerjaannya itu seperti instansi pendidikan, rumah sakit, kantor konseling, bidang pariwisata, dan tempat ibadah. Ya. Yang kelima itu adalah lingkungan enterprising. Nah, di sini itu pekerjaan dalam lingkungan ini itu membutuhkan pengaturan, pengendalian, dan pengorganisasian. Contoh pekerjaan dalam lingkungan ini itu adalah seperti kantor pemasaran, biro iklan, arena olahraga, dan gedung pemerintahan yang sering mengadakan rapat politik. Yang keenam itu adalah lingkungan konvensional. Nah, di sini di lingkungan konvensional ini itu berkaitan dengan lingkungan yang sistematis dan berwujud, serta biasanya proses pengerjaannya itu biasa rutin gitu. Contoh tempat kerjanya itu biasanya seperti kantor pos, bank, kantor bisnis, perusahaan akuntan, dan kantor keamanan dan pertahanan negara. Terdapat 4 indikator yang menandakan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan karir atau tempat pekerjaan individu menurut Holland. Yang pertama itu adalah congruence. Nah, di sini itu merupakan kondisi di mana terdapat kesesuaian atau kecocokan antara tipe kepribadian dengan lingkungan karir. Nah, contohnya itu adalah ketika individu itu memiliki tipe kepribadian sosial, individu itu bekerja sebagai dokter misalnya. Nah, berarti antara tipe kepribadian dan lingkungan karirnya itu congruence, membentuk congruence. Nah, yang kedua itu adalah konsistensi. Nah, di konsistensi ini itu merupakan kondisi di mana seseorang dengan tipe kepribadian tertentu memilih lingkungan karir yang dekat dengan tipe kepribadiannya. Misalnya itu adalah seseorang individu yang memiliki tipe kepribadian sosial berada dalam lingkungan karir enterprising. Nah, kedua tipe kepribadian tersebut mempunyai beberapa kesamaan. Yang ketiga itu adalah different. Nah, di sini itu merupakan kondisi di mana individu itu memiliki tipe kepribadian lebih dari 3. Nah, membuat kebingungan untuk perencanaan karirnya. Individu dengan kondisi ini itu seperti individu yang memiliki kepribadian yang lemah dan dianggap tidak dapat menentukan tipe kepribadiannya. Yang terakhir itu adalah identity. Nah,
Di identity ini adalah merupakan individu yang memahami minatnya, memahami bakatnya, dan tujuan karir yang terbentuk dari kepribadian yang dimilikinya. Pemahaman teori karir Holland di sini itu adalah mengetahui tipe kepribadian terlebih dahulu. Lalu setelah kita mengetahui tipe kepribadian kita yang sejalan dengan lingkungan karir kita, maka kita akan mendapatkan kepuasan dan kenyamanan dalam berkarir. Di sini ada langkah pemahaman karir menurut Holland. Yang pertama itu adalah pahami diri sendiri dengan mencari tahu apa tipe kepribadianmu dan mana yang sesuai dengan kamu. Yang kedua itu adalah tentukan tujuanmu. Penentuan pekerjaan ditentukan menurut lingkungan karir yang kamu miliki, lingkungan karir yang kamu ingin capai gitu. Jadi yaitu yang sesuai dengan tipe kepribadianmu. Yang ketiga itu adalah langkah akhirnya menjalankan rencana. Menjalankan rencana yang sudah disusun agar mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Nah, sesuai dengan tipe kepribadian dan lingkungan karir yang telah kamu pilih gitu. Misalnya dengan pemenuhan tingkat pendidikan, yaitu dengan meneruskan sekolah pada jurusan yang diinginkan, atau dengan mengembangkan bakat dan minatmu dengan cara menempuh pendidikan non-formal atau mengikuti kursus misalnya. Holland mengatakan bahwa pemilihan pekerjaan itu adalah refleksi dari motivasi, pengetahuan, kepribadian, dan kemampuan individu. Nah, oleh karena itu, pekerjaan yang cocok untuk seorang individu itu hanya dirinya sendiri yang mengetahui dan dapat menentukan, karena dirinya sendiri yang memahami motivasi, pengetahuan, kepribadian, dan kemampuannya. Nah, individu yang menemukan karir yang tidak berdasarkan kepribadiannya, maka individu tersebut tidak akan pernah menikmati dan nyaman terhadap pekerjaan yang dimilikinya. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.